Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwa Kusaena dengan NIM 22121811034. Di sini saya akan memaparkan tentang pencemaran limbah industri bagi lingkungan. Latar belakang. Proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah telah menunjukkan hasil positif dalam kehidupan masyarakat. Meskipun masih terdapat isu-isu lingkungan yang menjadi perhatian untuk dapat diatasi secara optimal. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan lingkungan dirumuskan dan diimplementasikan. Buruknya kualitas air yang berimbas pada aliran sungai menjadi muara akhir dari aliran sungai. Dampak adanya pembangunan yaitu berupa limbah yang perlu dikelola dengan baik dan penanganan yang terpadu. Apa itu pencemaran lingkungan? Segala macam bentuk yang dapat merusak atau merubah suatu bentuk tatanan lingkungan menjadi kotor atau tercemar. Apa itu pencemaran lingkungan industri? Yaitu hasil buangan yang dihasilkan dari setiap macam kegiatan industri. Jenis-jenis limbah industri. Limbah cair adalah limbah cair yang diproduksi oleh proses industri. Yang kedua, limbah padat. Di industri, limbah padat yang dihasilkan tidak hanya dalam padatan tetapi juga lumpur atau bubur. Yang ketiga, limbah gas. Limbah industri dalam bentuk molekul gas. Molekul gas ditransfer jika dalam jumlah berlebih di luar standar udara yang sehat, misalnya kelebihan gas metana, karbon monoksida, hingga hidrogen peroksida. Yang keempat, limbah B3. Residu B3 berada dalam kategori mereka sendiri karena isi senyawa beracun cukup tinggi sehingga manajemen khusus diperlukan. Pengelolaan limbah industri. Yang pertama, pengelolaan limbah cair. Membuat cairan yang dikeluarkan menjadi tetap bersih dengan mengeliminasi polutan di dalamnya, yakni pertama secara fisika berupa tahapan pengendapan, floatasi, penyerapan, serta penyaringan. Kedua, secara kimia yaitu metode ozonisasi, oksidasi, koagulasi, hingga penukar ion. Dan biologi memanfaatkan biota hidup berupa mikroorganisme untuk menguraikan polutan dalam limbah. Yang kedua, pengelolaan limbah padat. Limbah organik biasanya ditimbun dengan harapan dapat diurai oleh mikroorganisme sehingga bisa menyuburkan tanah. Biasanya diterapkan metode sanitary landfill untuk mencegah pencemaran. Dikelola dengan cara pembakaran dengan cara insinerasi. Limbah anorganik seperti plastik atau kabel bekas dapat didaur ulang menjadi barang baru dengan nilai jual lebih tinggi. Yang ketiga, pengelolaan limbah gas. Untuk mengelola limbah ini dengan melakukan pengurangan jumlah gas yang dibuang dengan metode desulfurisasi menggunakan metode filter basah. Dikelola dengan menggunakan metode fase gas yang dapat menyamarkan bau tak sedap yang dikeluarkan dari gas industri tersebut. Yang keempat, pengelolaan limbah B3. Limbah jenis ini jangan dicampur dengan limbah jenis lain dan harus memiliki izin dari pemerintah setempat. Untuk melakukan penyimpanan terdapat 3 cara yang digunakan, yakni secara fisik, kimia, dan biologi. Apa itu IPAL? IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah, merujuk pada seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dibuat untuk memproses serta mengelola limbah sehingga sampah tersebut bisa dibuang ke lingkungan tanpa dampak merugikan. Manfaat IPAL yaitu mengelola limbah agar ketika dibuang tidak mencemari sekitarnya, mengelola cairan limbah agar dapat digunakan kembali, melindungi ekosistem dan makhluk hidup yang tinggal di sungai atau saluran pembuangan lainnya. Apa itu sparring? Sparring merupakan pemantauan secara otomatis, terus-menerus, dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan atau debit air limbah ke media air. Manfaat sparring yaitu mengolah air beracun menjadi air bersih. Masyarakat tidak fobia dengan sungai, usaha tidak mengalami masalah, siklus yang positif, mengurangi biaya produksi. Berikut simulasi IPAL dan sparring diambil dari YouTube Umiabi.
Kesimpulan, dalam upaya pencegahan dan penanganan limbah industri, setiap badan usaha harus mengikuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jenis limbah industri ada 4, yaitu limbah cair, padat, gas, dan B3. Upaya pengelola air limbah untuk meminimalisir dampak merugikan yaitu adanya IPAL dan sparring. Proses pembuangan air limbah harus disertai dengan uji coba pada kolam ikan sebagai akhir pembuangan limbah yang jernih. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.